Baik, bertemu lagi dengan saya, Salam IPA Isofan. Kali ini kita akan membahas bersama mengenai bejana berhubungan. Apa itu bejana berhubungan? Gambarnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah bejana, ada berbagai bentuk nih, ya. Ada yang lurus, ada yang membengkok. Saya sudah isi dengan zat cair. Kita perhatikan bagaimana ketinggian zat cairnya, sama kan? Ini sesuai dengan hukum utama hidrostatika yang menyatakan apa? Bahwa tekanan pada fluida akan sama pada kedalaman yang sama. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, kita akan bahas lebih lanjut mengenai bejana berhubungan. Apa itu bejana berhubungan? Kita lihat bersama. Jadi, bejana berhubungan itu merupakan suatu rangkaian dari beberapa bejana yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan bagian atasnya terbuka. Ingat, bagian atasnya terbuka. Kalau tertutup nanti akan beda hal lagi. Nah, pada bejana berhubungan ini berlaku beberapa prinsip. Seperti apa? Kita lihat gambar ini dulu. Kita lihat, ini ada bejana berhubungan, saya isi dengan zat cair, terus saya miringkan. Perhatikan permukaan zat cairnya, ya. Perhatikan permukaan zat cairnya. Kemudian ini juga ada bejana berhubungan, saya isi dengan zat cair tapi tidak saya miringkan. Dari sini berlaku apa? Tentang prinsip bejana berhubungan. Jadi keadaan zat cair yang sama jenisnya, ini satu jenis, permukaannya selalu mendatar sekalipun bejananya dimiringkan. Ini saya miringkan, tetapi kita lihat permukaannya ya, bukan ketinggiannya. Kalau ketinggiannya jelas berbeda karena kita miringkan, tetapi permukaannya selalu mendatar. Kita lihat. Terus yang kedua, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sejenis atau satu jenis dalam keadaan diam, ini keadaan diam, maka permukaan zat cair akan berada pada satu bidang mendatar dan ketinggiannya sama. Itu ya prinsip bejana berhubungan. Nanti kita akan juga belajar contoh bejana berhubungan yang sering kita gunakan apa? Ada pipa U, nanti kita akan bahas ya. Kita lanjut. Kenapa bisa seperti ini? Jadi kalau kita lihat bentuknya tidak mempengaruhi ternyata. Bentuk pipa pada bejana berhubungan itu tidak mempengaruhi. Kita lanjut di sini. Kalau saya isinya dengan lebih dari 2 zat cair, ini saya isi dengan air, kemudian ada isi minyak, apakah masih berlaku prinsip bejana berhubungan? Ternyata ketinggiannya berbeda, tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Ada juga yang misalkan dengan ini bejana berhubungan bentuknya sama, tetapi ada pipa kapiler. Pipa kapiler itu pipa dengan celah yang sempit. Apakah berlaku prinsip bejana berhubungan? Ternyata tidak, ketinggiannya berbeda. Jadi prinsip bejana berhubungan tidak berlaku apabila yang pertama diisi dengan zat cair yang berbeda. Ini saya isi dengan 2 zat cair, yaitu air sama minyak. Karena apa? Karena tekanannya berbeda. Tekanan air itu lebih besar daripada tekanan minyak. Begitu pula misalkan air dengan raksa. Raksanya akan di bawah dan air berada di atas karena tekanan raksa lebih besar daripada air. Yang kedua, ada pipa kapiler, yaitu apa? Pipa kecil yang memungkinkan zat cair ya, bukan hanya air, menaiki sisi bejana. Karena ini air, saya masukkan ke sini. Ternyata ketinggiannya beda karena ada pipa kapiler ini, celah sempit. Yang ketiga, bejana dalam keadaan tertutup, baik salah satu atau semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau keadaan tertutup pasti beda karena tekanannya berbeda. Yang terakhir, bejana digoyang-goyangkan atau zat cairnya bergerak ya. Kalau kita goyang-goyangkan bejananya atau zat cairnya kita aliri dengan yang zat cair yang bergerak, dia tidak berlaku. Itu ya. Jadi hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila ada keempat dari poin-poin ini. Salah satu kita lakukan berarti dia tidak berlaku. Nah, contoh bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya seperti ini. Yang pertama adalah teko. Kita perhatikan gambarnya.
Ketika kita isi zat cair atau kita isi teh atau air, maka teko ini tidak akan tumpah ketika sampai batasnya sini. Kita lihat ketinggiannya kan sama di sini. Itu ya, teko. Kemudian apalagi air mancur. Itu juga menerapkan prinsip bejana berhubungan. Sistem pengairan di perusahaan air minum. Kemudian water pass ini yang sering digunakan oleh tukang bangunan untuk mengetahui apakah sisi satu dengan sisi lainnya itu terletak pada satu bidang datar. Dia menggunakan water pass. Kemudian yang terakhir adalah pipa U. Pipa U ini yang sering kita gunakan untuk menentukan massa jenis suatu zat yang kita tidak tahu, zat cair yang kita tidak tahu massa jenisnya berapa. Kita bisa menggunakan pipa U. Seperti apa cara menentukannya? Kita lihat di video selanjutnya. Sekian dari saya mengenai bejana berhubungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.